Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Akhirnya Bitcoin ngetes ke 25.000 juga ya. Dan keadaan market pada saat ini tuh lagi banyak hijaunya nih. 99% di sini kita ngeliat koin-koin ada kenaikan dalam seminggu belakangan. Dan kita akan ngebahas peluang yang ada di market pada saat ini. Apakah Bitcoin akan lanjut naik lagi breakout dari 25.000 lalu ke 31.000? Tapi sebelum itu saya minta tolong untuk like dan subscribe ya. Cepat dan gratis kok, cuma 3 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Oh iya, buat yang mau dapat free membership, komen juga setiap videonya ya. Di akhir bulan nanti saya akan adakan giveaway untuk 2 orang pemenang dari random comment. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke analisisnya. Kemarin itu Bitcoin ngetes ke 25.200 di beberapa exchange sampai 25.300 tergantung teman-teman ngeliatnya di mana. Dan tadi pagi Bitcoin juga ngetes lagi ke area 25.000. Seperti yang saya jelasin di video-video sebelumnya, 25.000 ini merupakan major resistance-nya dari Bitcoin. Di area ini terdapat 200 weekly moving average dan juga 50 weekly moving average yang sebelumnya menjadi support dan sekarang menjadi resistance karena sudah di breakdown. Bitcoin setelah ngetes ke 25.000 itu hanya drop tertahan di 23.300-an. 23.300 ini yang sebelumnya menahan Bitcoin berminggu-minggu. Setelah Bitcoin ngetes 25.000, dropnya itu tertahan di 23.300, langsung ada pantulan lagi naik ke 25.000. Kalau dilihat short term ini sangat bullish banget. Bahkan kalau dari daily candle aja, dropnya itu nggak sampai setengah dari body candle impulsive move ini. Artinya itu buyer masih ada dan bersedia masuk market tanpa menunggu drop lebih jauh. Sebenarnya yang nge-pump Bitcoin ini tuh siapa sih? Ada seorang analis yang menjelaskan pumpnya Bitcoin ini itu dari beberapa orang atau institusi yang menarik 1,6 billion USDC dari Circle dan ditransfer ke exchange. Prosesnya itu dari 10 Februari atau kira-kira saat Bitcoin di support 21.600 ini. Wealth-nya ini masih misteri ya, karena owner dari address-nya ini itu belum diketahui siapa orangnya. Bisa jadi institusi atau publicly traded company yang masuk di kripto. Itu masih menjadi misteri karena kalau kita ngelihat dari rilis data belakangan yang ada aja, bisa dikatakan inflasi itu masih nyangkut atau masih nempel kuat di ekonomi. Terakhir dari rilis data PPI yang naik jauh melebihi ekspektasi. Ini masih menandakan inflasi itu masih nyangkut. PPI ini merupakan producer price index atau harga yang dibayarkan untuk membuat suatu barang. Simpelnya itu harga produksi. Dan kalau harga produksinya aja naik, otomatis harga retail jual kembalinya juga ikut naik. Kalau harganya naik itu kan inflasinya masih belum terkendali. Dari rilis data inflasi aja hanya turun 0,1%. Padahal kita udah berkali-kali ngerasain naik suku bunga. Lalu data NFP juga masih tinggi banget tuh, yang artinya lapangan pekerjaan itu masih banyak banget. Data-data tersebut yang dipakai The Fed untuk memutuskan kebijakan kedepannya seperti apa. Kemarin juga ada Fed member speech, ada lumayan banyak. Salah satunya Fed Bullard yang mengatakan The Fed itu beresiko untuk mengulang lagi inflasi yang terjadi di tahun 1970. Tapi dia menambahkan dia tidak mendukung kenaikan 50 basis point di bulan Maret. Dari data-data yang ada, ekonomi itu masih tinggi inflasinya. Kalau kita ngelihat ke stock market yang sangat berkorelasi erat sama Bitcoin itu, stock market ada drop dari 2 hari belakangan. Bahkan ini pertama kalinya di tahun 2023 setelah naik dari 21 moving average, sekarang closing di bawah 21 moving average. Banyak yang bilang Bitcoin itu udah decouple sama stock market. Kalau secara logika sih, instrumen investasi itu pemainnya nggak jauh beda ya. Maksudnya orangnya ya beberapa itu-itu aja. Dan di kala keadaan market lagi kurang bagus ya, instrumen investasi itu dianggap aset yang beresiko. Maka dari itu korelasi stock market dan Bitcoin sangat erat. Jika stock market drop, Bitcoin juga nggak lama akan ikut drop. Di tengah badai food yang bertebaran, naiknya Bitcoin dan crypto lain itu agak mengkhawatirkan. Apalagi saat ini lagi di major resistance. Secara long term saya bullish banget sama Bitcoin. Belakangan itu kita udah ngelihat pembuatan higher high dan juga higher low yang merupakan tanda struktur market naik. Hanya saja koreksinya itu masih belum terlalu sehat dan rentan untuk terjadi koreksi lagi. Di weekly time frame kita punya major support yang belum dites lagi setelah di breakout di kisaran 19.000 ini. Kalau kita zoom out, area ini tuh menjadi area yang
yang menahan dropnya Bitcoin, sekaligus all time high di tahun 2017. Sekalipun Bitcoin drop ke 19.500, saya masih sangat bullish sama Bitcoin, karena area ini juga possible untuk membentuk higher low-nya Bitcoin. Di daily time frame juga kita ngelihat Bitcoin itu masih terbentuk bearish divergence, baru confirm akan menjadi tanda drop lebih dalam itu ketika ada daily candle merah dan momentum indikator nggak mampu untuk membuat higher high. Kalau seperti itu kita bisa ngeliat tuh area 19.500 akan divisit lagi. Saya cukup percaya stock market itu akan terjadi koreksi dalam waktu dekat. Dari momentum indikatornya, MACD juga udah ngeliat flashing bearish signal. Walaupun di sini kita udah ngeliat ada breakout dari trendline selama setahun belakangan nih, tapi nggak nutup kemungkinan trendline ini akan dites lagi. Biasanya kan dinamakan break and retest. Artinya itu saya berekspektasi akan terjadi koreksi dalam waktu dekat, mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Di Bitcoin juga kita udah ngeliat terbentuk lower high dari time frame rendah 1 jam ini, yang artinya buyer itu mulai kehabisan momentum. Dari keadaan saat ini kan bisa aja akan ngebentuk descending triangle, karena sebelumnya kita dapat reaksi dari level ini, ya nggak menutup kemungkinan di kemudian hari akan ada reaksi dari level ini lagi. Kemungkinannya Bitcoin untuk breakout dari 25.000 itu masih ada, hanya saja probability-nya itu lebih kecil. Lebih memungkinkan itu kita ngelihat adanya koreksi drop untuk mengambil momentum buyer yang lebih kuat supaya breakout-nya tidak membentuk fake out. Daily time frame itu masih membentuk bearish divergence yang biasanya ketika terbentuk di daily time frame itu bisa bertahan berminggu-minggu bahkan sampai 1 bulan. Dolar indeks pada saat ini itu juga udah breakout dari level resistance-nya dan sedang ngetes support kemarin saat closing. Misal di weekdays itu ada kenaikan lagi di dolar indeks, itu bisa ngebuat Bitcoin maupun stock market akan terjadi dump. Jadi harap hati-hati ya. Bitcoin dominance pada saat ini itu juga masih naik, dan uniknya di sini alternatif coin itu juga ikutan naik. Rata-rata saat Bitcoin dominance naik dan harga Bitcoinnya naik, alternatif coin itu harganya turun. Bitcoin cycle dominance ini merupakan data dari historical 8 tahun belakangan. Jadi keadaan saat ini tuh memang agak unik. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau teman-teman mau ngebahas lebih mendalam sekaligus kita membahas ada banyak koin, teman-teman boleh join ke grup bersama kita. Di grup juga jika ada peluang masuk market, saya akan sharing entry saya. Ini grup berbayar tapi murah banget. Gak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup bersama kita dibanding beli es teh manis perharinya. Receh banget kan? Buat yang mau dapat free membership, komen videonya, nanti di akhir bulan kita adakan undian untuk 2 orang pemenang. Buat yang nggak mau nunggu, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.